Halo, berjumpa kembali bersama saya Mulyanta Marcellus dalam channel New Concept Cara Enak Bertuhan. Video kali ini tidak ada hubungannya dengan cara enak bertuhan, tapi video kali ini khusus saya ingin sharing tentang penyakit atau orang yang mengalami gagal ginjal. Bagi orang yang sudah mengalami gagal ginjal, saya beri informasi ada 3 cara pengobatannya. Pertama, sering disebut dengan cuci darah. Kedua, dan yang kedua ini yang sering tidak diketahui masyarakat pada umumnya, yaitu cuci perut. Atau bahasa kerennya singkatannya CAPD. Kepanjangannya saya lupa. Ya, nanti bisa lihat di Google CAPD. Tapi biasa juga dokter menyebutnya cuci perut. Yang ketiga, cangkok ginjal atau transplantasi ginjal. Yang terbaik dari 3 ini adalah cangkok ginjal, yang ketiga, cangkok ginjal. Yang terbaik. Tapi yang terbaik cangkok ginjal ini biayanya lumayan juga. Sekali operasi kita langsung mengeluarkan jumlah uang yang banyak. Sementara cuci darah dan cuci perut memang membutuhkan uang yang banyak juga, tapi dalam jangka panjang. Jadi ibaratnya biayanya bisa kita cicil setiap kali cuci darah atau setiap kali cuci perut. Kalau transplantasi ginjal atau cangkok ginjal, sebelum operasi kita sudah bayar sejumlah besar uang. Nggak bisa dicicil. Kita harus bayar dulu, baru kita bisa melakukan operasi cangkok ginjal atau transplantasi ginjal. Jadi ada 3 ya. Nah sekarang saya sampaikan apa plus minusnya. Mudah-mudahan informasi ini berguna bagi orang-orang yang sedang mengalami gangguan ginjal. Cuci darah, minusnya adalah 1. Karena yang dicuci adalah darah kita, keluar dan masuk darah kita, dan yang berhubungan dengan darah, maka ada kemungkinan ya, tapi bisa juga enggak, tapi ada kemungkinan kita terkena penyakit hepatitis atau penyakit-penyakit lainnya melalui kontaminasi darah kita. Khususnya apabila kita tidak bisa merawatnya dengan baik. Kalau kita bisa merawatnya dengan baik, dan kita pergi ke rumah sakit, perawatnya juga merawatnya dengan baik, maka besar kemungkinan tidak ada masalah. Karena itu saya sudah alami. Saya juga mantan orang yang mengalami gagal ginjal. Jadi saya tahu persis. Sedangkan CAPD, cuci perut, itu dipasang ada semacam selang ditanam di dalam perut kita, dan setiap 3 atau 4 kali dalam seminggu ya ada cairan seperti infus di sini yang mengalir ke dalam selang perut kita untuk dimasukkan. Sebelum cairan ini masuk ke dalam tubuh kita, cairan yang ada di dalam dibuang dulu. Cairan yang ada di dalam ini dibuang dulu. Baru dimasukkan cairan yang baru ke dalam tubuh kita. Dan cairan yang masuk ke dalam tubuh kita ini, itulah yang menyerap racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga itulah disebut cuci perut. Istilah lebih kerennya CAPD. Nanti bisa lihat di Google apa kepanjangannya. CAPD
kelebihannya adalah satu, kita bisa lakukan sendiri di rumah atau dimanapun, yang penting tempatnya bersih. Ya. Jadi kalau cuci darah, kita mesti pergi ke rumah sakit untuk melakukan cuci darah itu, karena mesinnya ada di rumah sakit. Tapi kalau cuci perut, kita bisa lakukan di rumah, atau kita bisa lakukan di mobil, atau kita bisa lakukan di tempat manapun, asal tempat itu bersih, terjamin bersih. Maka kita bisa melakukannya. Jadi lebih fleksibel. Cuci perut itu lebih fleksibel dari cuci darah. Dan cuci perut itu butuh waktu tidak begitu lama. Proses keluar dan proses masuk itu tidak begitu lama dibandingkan dengan cuci darah. Pengalaman saya, ini bagi saya pribadi, saya lebih nyaman dengan cuci perut daripada cuci darah. Kalau cuci darah bisa dari sini, ya, selangnya dimasukkan dari sini, ya, dan kemudian dari selang ini masuk ke mesin, itulah diputar darah kita. Masuk ke mesin, keluar, masuk ke tubuh kita, masuk ke mesin, keluar, begitu sirkulasi terus. Itulah makanya disebut cuci darah. Darahnya dicuci supaya racun-racunnya keluar. Nanti setelah berapa lama, cuci darah lagi untuk membuang racun-racunnya lagi. Begitu seterusnya. Tergantung dokter ginjal nanti yang memberikan rekomendasi mau berapa kali cuci darah seminggu. Begitu juga CAPD, begitu juga cuci perut. Nanti dokter yang kasih rekomendasi mau berapa kali seminggu. Jadi dari sisi waktu lebih singkat cuci perut dibandingkan cuci darah. Cuci darah tadi saya sebutkan bisa pasang selang dari sini atau pasang selang dari sini. Ini saya kasih tunjuk. Saya pernah juga dipersiapkan dari sini, namanya Shimino dari tangan, pasang selang dari sini, Shimino. Tapi waktu saya mau pakai Shimino-nya saat itu, pada saat mau cuci darah, Shimino-nya sudah tidak aktif lagi. Jadi saya kecepatan memasang Shimino ini, ya. Jadi bagi siapa yang mau memasang Shimino, supaya selangnya nanti lewat tangan ini, jangan terlalu cepat, supaya Shimino-nya tidak mati atau tidak berfungsi. Ya. Jadi ada dua selang yang bisa dipasang untuk cuci darah. Satu lewat sini, satu lewat tangan. Anda mau pilih yang mana? Silahkan. Enaknya bagaimana, nyamannya bagaimana. Kelebihan lainnya cuci perut adalah biayanya lebih murah dibandingkan cuci darah. Ini banyak orang yang tidak tahu atau tidak paham. Sekali lagi saya ulangi, cuci perut biayanya lebih murah dibandingkan cuci darah. Saya pribadi dua-duanya sudah saya jalani, cuci perut sudah, cuci darah juga sudah, ya. Dan saya paling cocok dengan cuci perut, karena waktu saya berubah dari cuci perut ke cuci darah, saya lebih lemas dibandingkan dengan cuci perut. Itu kenapa saya katakan cuci perut lebih cocok dengan saya dibandingkan cuci darah. Ini pendapat pribadi, ya. Jadi belum tentu cocok sama semua orang. Satu lagi informasinya. Dokter cuci perut di Indonesia setahu saya hanya 2. Yang satu saya kurang kenal, yang satu lagi dokter yang merawat saya yaitu Dr. Joni. Saya sangat rekomendasikan Dr. Joni. Dokter ini selain dokter, dia juga adalah tim rumah sakit presiden di rumah sakit RSPAD.